مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلامي ما زالت دمعا جرى من مغلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاذمات وأومض البرق في الظلماء من إضام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفق ياهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, yang kemudian kita lanjutkan dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini pembahasan kita adalah melanjutkan kajian 2 tahun yang lalu yang sempat libur. Ya betul ya, hampir 2 tahun apa 3 tahun yang sempat libur, dan kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, ketika kita berbicara tentang sunnah-sunnah dalam sholat, maka ada 2 pembahasannya, yaitu sunnah-sunnah sebelum sholat, dan yang kedua adalah sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan saat kita melaksanakan sholat. Nah, yang pertama sekarang yang akan kita bahas adalah tentang sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Di dalam kitab Fathul Qorib itu dikatakan was-sholatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha. Kesunahan-kesunahan sebelum melaksanakan sholat, syai'ani, yaitu ada 2 perkara. Yang pertama adalah azan. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, maka disyariatkan atau dianjurkan untuk azan terlebih dahulu. Dan yang dimaksud dengan azan, definisinya itu adalah al-azanu. Azan itu wa huwa lughatan, kalau secara bahasa azan itu artinya pemberitahuan. Sedangkan secara istilah ilmu fikih yang dimaksud dengan azan itu adalah zikrun makhsusun, yaitu zikir khusus atau zikir tertentu, lil i'lami bidukhuli waqti sholatin mafrudatin, yaitu guna memberitahu akan masuknya waktu sholat fardu. Maka itu yang disebut dengan azan. Sedangkan lafaz dari azan seperti yang sudah kita ketahui, ya diawali dengan takbir 4 kali, yang kemudian syahadat 2 kali, kemudian ditutup dengan kalimat tauhid 1 kali, la ilaha illallah. Dan kita dianjurkan ketika mendengar azan, dianjurkan menjawab seperti apa yang dibaca oleh muadzin, kecuali kalimat hayya 'alas shalah. Maka jawabannya apa Bapak-bapak? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, maka jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Kalau misalkan sholat subuh ada tambahan as-sholatu khairum minan naum, jawabannya adalah halo? Jawabannya? Ini gak kelihatan ini ya, gak pernah jawab. As-sholatu khairum minan naum, jawabannya adalah sodaqta wa bararta. Bersama-sama jawabannya adalah sodaqta wa bararta. Nah, itu tentang azan. Tetapi ada kalanya azan itu ternyata kita kumandangkan, kita lantunkan di selain waktu-waktu sholat. Seperti misalkan ketika kita mau menguburkan jenazah, betul? Kita pernah melihat orang sebelum dikuburkan itu diazanin dan juga diiqomai. Nah, apakah ada dalil yang seperti itu? Maka ternyata di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu dikatakan wa qad yusannul azanu li ghairi sholati. Terkadang azan itu disunahkan untuk selain sholat. Kama fi azanil maulud, seperti misalkan ketika ada anak yang baru lahir, itu juga dianjurkan diazani. Di telinga kanan diazani, di telinga kiri diiqomahi. Wal mahmumi,
atau ada orang yang kesusahan, itu juga dianjurkan untuk diazani. Misalkan ada yang lagi sedih, ya didatangi, kemudian dibisikkan di telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, insya Allah dikaplok kalau kayak gitu ya, malah menjengkelkan ya. Tapi memang benar disunnahkan untuk diazani. Wal masru'i, atau ada orang yang pingsan, itu disunnahkan untuk diazani. Wal ghadbani, ada orang yang marah. Nah ini ya, misalkan istri kita lagi marah, gampang dirangkul istri kita, bisikkan di telinga istri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba bisa ya, insyaallah bisa dicoba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak hanya itu, orang marah, orang yang buruk etikanya, kalau misalkan kita punya anak gak punya akhlak, azani, sunnah. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu dikatakan seperti itu. Atau ketika kita mau berperang misalkan, itu dianjurkan untuk diawali dengan azan. Atau misalkan terjadi kebakaran rumah kita misalnya ya, kebakaran, sunnah azan. Tapi jangan cuma azan, ambil air siram ya, percuma kalau cuma azan ya hangus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qila, dikatakan, wa inda inzalil mayyiti li qabrihi. Nah ini dianjurkan juga ketika kita menurunkan jenazah ke dalam kubur, itu disunnahkan untuk diazani. Dalilnya mana? Qiyasan ala awwali khurujihi lidunya. Jadi dikiaskan dari keluarnya manusia ke dunia. Jadi ketika saat kelahiran itu kan terjadi perpindahan alam dari alam rahim ke alam dunia, maka dianjurkan bayi yang baru keluar dari rahim itu diazani. Nah begitu juga ketika misalkan ada perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh, juga disunnahkan di azani. Jadi ini dalilnya adalah qiyas. Sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada 4. Makanya yang perlu kita ketahui, sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah, halo, suaranya ini kayaknya ngantuk atau gimana, atau kalah sama kipas ya. Coba bersama-sama, sumber hukum Islam ada 4. 1, Al-Quran. 2, hadis. Yang ketiga, ijma. Yang keempat, qiyas. Nah ini mengazani jenazah sebelum dikuburkan, ini pakai dalil yang keempat, yaitu dalil qiyas. Dikiaskan dari ketika seorang bayi yang lahir, perpindahan alam dari alam rahim ke alam dunia itu diazani. Begitu juga ketika manusia berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh, akhirnya dikiaskan dari yang tadi itu, maka disunnahkan untuk diazani. Tetapi perlu kita ketahui juga, di samping ada yang mensunnahkan azan ketika menguburkan jenazah, ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak sunnah untuk diazani. Makanya jangan heran kalau misalkan saat kita menguburkan jenazah ada yang mengazani, ada pula yang tidak mengazani. Ya, terserah, mau diazani ya silahkan, mau yang tidak diazani juga silahkan. Sing penting ya wis gak usah ribut, sing penting tetap dikuburkan. Itu terjadi perbedaan pendapat. Nah sekarang biasanya ketika kita azan, kita melihat muazin itu berdiri. Apa saja anjuran-anjuran ketika kita azan itu? Salah satunya ketika kita azan dianjurkan untuk menutup telinga. Telinga itu ditutup dengan 2 telunjuk. Jadi ditutup dengan 2 telunjuk. Itu cara azan sesuai dengan sunnah. Yang kedua, azan itu dilakukan dengan cara berdiri. Bagaimana kalau seandainya kita azannya sambil duduk? Nah ini dikatakan di dalam kitab Al-Ijma' Libnil Munzir, wa ajma'u, dan semua ulama sepakat ala anna minas sunnati, bahwa disunnahkan ayu azinal muazzin qaiman, ketika muazzin itu mau azan disunnahkan sambil berdiri. Jadi salah satu kesunnahan azan itu adalah dilakukan dengan cara berdiri. Dalilnya apa? Ketika Nabi menyuruh Bilal untuk azan, Nabi itu mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, qum
fa'adzin, berdirilah wahai Bilal dan kumandangkan azan. Jadi ketika Nabi menyuruh Bilal untuk azan, Bilal itu diperintahkan berdiri, maka dianjurkan untuk berdiri ketika kita azan. Dan yang kedua, ketika kita azan dianjurkan kita punya wudu. Itu anjuran. Ada hadis yang mengatakan la yu'adzinu illa mutawaddi'un, tidak boleh azan kecuali orang yang memiliki wudu. Jadi anjuran bagi yang azan itu wudu dulu. Kadang-kadang ada yang azan setelah azan baru wudu. Boleh apa tidak seperti itu kira-kira? Halo? Boleh? Kalau dari hadis ini kira-kira boleh apa tidak? Sedangkan ada hadis yang berbunyi la yunadi bis sholati illa mutawaddi'un, tidak boleh memandangkan panggilan solat kecuali orang yang memiliki wudu. Nah, perintah di sini ini bukan perintah wajib, tapi perintah di sini adalah perintah kesunahan. Ya. Jadi kalau perintah itu ada dua, perintah untuk wajib atau perintah untuk kesunahan. Kalau larangan itu juga ada dua, larangan haram atau larangan makruh. Nah, hadis ini menunjukkan larangan perintah tentang kesunahan. Jadi salah satu kesunahan bagi orang yang mau azan itu adalah berwudu terlebih dahulu. Seandainya ada orang yang tidak berwudu, dia azan kemudian baru berwudu, ya tetap tidak berdosa, cuma meninggalkan kesunahan. Nah, ini dikatakan inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin, aku tidak suka mengingat Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Artinya apa? Tidak suka itu artinya makruh kalau kita azan tanpa berwudu. Nah, sedangkan dalil mengazani bayi yang biasa kita lakukan itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ra'aitun nabiyya adzana fi udhunil Hasan hina waladathu Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah itu melahirkan Hasan, maka Nabi itu mengazani telinganya Hasan. Yang kanan itu diazani, sedangkan yang kiri itu diikomahi. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunil Hasan ibni Ali yauma wulida fa azana fi udhunil yumna. Yang kanan diazani, wa aqama fi udhunihil yusra, sedangkan yang kiri diikomahi. Maka ternyata itu ada dalilnya, meskipun ada sebagian dari kita itu yang bilang itu adalah perkara bid'ah. Tetapi ya sebaiknya tidak mudah menyalahkan, karena setiap orang itu pasti memiliki dalil. Yang kedua, kesunahan yang biasa kita lakukan sebelum kita sholat adalah setelah azan adalah iqamah. Wal iqamatu wa huwa masdaru aqamah thumma summiya bihi dzikru al makhsusu li'annahu yuqimu ila shalah. Nah, iqamah ini adalah ketika salat itu sudah mau ditegakkan, maka dianjurkan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ada tambahan di situ qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ketika iqamah itu sudah dikomandangkan, orang yang baru datang tidak perlu sibuk dengan sholat sunnah, harus langsung menuju sholat berjamaah. Begitu juga kalau misalkan kita sedang sholat sunnah, sedangkan sholat sunnah kita baru di awal, baru takbiratul ihram, ternyata iqamah sudah dikumandangkan. Kalau seandainya sholat sunnah kita itu dilanjutkan dan malah bisa ketinggalan sholat berjamaah, batalkan sholat sunnah itu. Kecuali kalau memang sholat sunnah kita itu sudah di rakaat terakhir misalnya, dan kita yakin seandainya kita selesaikan sholat sunnah itu masih bisa mendapatkan sholat jamaah, monggo bisa dilanjutkan sholat berjamaahnya. Ini sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan sholat. Sebelum saya lanjutkan ke sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, monggo. Kalau ada pertanyaan tentang masalah azan dan iqamah, silahkan. Duh, tidak ada. Jelas berarti ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Nah, berikutnya adalah sunnah-sunnah setelah kita masuk ke dalam solat. Dikatakan dalam kitab Fathul Qorib, wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Kesunahan-kesunahan setelah masuk waktu solat itu juga ada dua perkara. Jadi sunnah di dalam solat itu ada dua. Yang pertama ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang kalau misalkan kita lupa melakukannya, maka dianjurkan kita itu untuk sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Sedangkan yang kedua sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah sunnah yang seandainya kita lupa, ya sudah, tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, sekarang pembahasan kita yang pertama tentang sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad dalam sholat itu ada tiga. Yang pertama adalah al-qunutu fis subhi, kunut saat sholat subuh. Nah, tentang kunut sholat subuh itu pembahasannya adalah kunut itu secara bahasa artinya ad-du'a, doa. Wa syar'an secara istilah kunut itu adalah zikrun makhsusun, zikir khusus atau zikir tertentu, wa huwa yaitu bacaannya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Yang seperti kita amalkan tadi. Kalau kita berjamaah berarti lafalnya berubah menjadi Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita doa sendiri, ya pakai yang lili itu biasanya. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau misalkan doanya sendiri. Kalau berjamaah, ya jangan pakai Allahumma ghfirli. Kita harus mengubah. Karena doa untuk berjamaah itu untuk semuanya, untuk imam dan juga untuk makmumnya. Maka kita ubah Allahumma ghfir. Ini enggak ada yang jawab atau memang enggak kedengaran? Allahumma ghfir lana waliwa lidina warham hum kama rabbawna sighara. Itu bentuk jamaknya seperti itu, ya. Jadi kalau doa berjamaah usahakan dhamirnya itu pakai bentuk jamak supaya katut imam dan jamaahnya itu katut semuanya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Nek nggak bisa ngubah ke bentuk jamak, ya pakai doa-doa yang memang sudah nana semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, atau Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Rabbana zalamna anfusana. Ya sudah, itu aman. Kalau misalkan dalam hadis itu dikatakan kalau misalkan ada seorang imam berdoa bersama dengan jamaah tetapi menghususkan untuk dirinya sendiri, misalkan imam berdoa Allahumma ghfirli wa liwalidayya, berarti itu doanya untuk diri sendiri diaminkan oleh makmum, maka dikatakan dalam hadis bahwa imamnya itu pengkhianat. Ya, makanya harus bijak. Jadi imam itu harus paham kalau doa bersama, doa berjamaah, usahakan pakai doa yang menyangkut semua jamaah semuanya. Nah, tentang dalil kunut ini dikatakan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau kunut di salat subuh sampai beliau itu meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Makanya hadis ini adalah hadis yang kita pakai sebagai dalil setiap subuh kita dianjurkan kunut subuh. Tetapi kalau seandainya kita di sebuah masjid misalkan melihat ada yang tidak pakai kunut, ya tidak masalah. Karena namanya kunut itu sunnah, sunnah ab'ad. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari pendapat 4 mazhab itu dikatakan mazhabus Syafi'i rahimahullah annal kunuta masnunun fi salati subhi daiman. Kalau mazhab Syafi'i bahwa kunut itu dianjurkan setiap subuh tanpa kecuali, kapanpun subuh dianjurkan kunut. Itu kalau mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab
Imam Abu Hanifah itu tidak disunnahkan untuk kunut. Jadi kalau ada masjid yang tidak pakai kunut, berarti mereka itu pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kunut. Cuma bedanya kalau dengan kunutnya Imam Syafi'i, kunutnya Imam Syafi'i itu setelah ruku', Sami Allahu liman hamidah, baru kunut. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Imam Malik, kunutnya itu sebelum ruku'. Jadi habis baca surat pendek, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk, kalau mazhab Maliki itu kunut dulu. Allahumma hdina fi man hadait, baru rukuk. Dan ini dipraktekkan oleh Sayyidina Utsman dulu di sebagian pemerintahannya. Nah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal, kunutnya itu enggak ada kunut subuh, tapi kunutnya adalah kunut nazilah. Kunut nazilah ini dilakukan kalau misalkan terjadi perang, terjadi bencana, terjadi wabah. Itu dianjurkan untuk kunut nazilah. Kapan kunut nazilah itu? Di sholat 5 waktu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu dianjurkan untuk kunut nazilah. Itu kalau mazhab Hambali. Jadi ulama itu berbeda pendapat dalam masalah kunut. Nah, kalau kita bermazhab Syafi'i, ya tetap dianjurkan untuk kunut subuh. Dikatakan dalam hadis, in qanata fil fajri, jika ada orang yang melakukan kunut di sholat subuh, maka fahasanun, itu baik. Wa illam yaknut, jika seandainya orang itu tidak kunut, fahasanun, itu juga baik, sama-sama baik. Yang penting sholat subuh. Adapun doa yang dibaca, kalau yang sesuai dengan sunnah, yang seperti kita praktekkan, Allahumma hdina fi man hadait, dan seterusnya. Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita nggak hafal itu? Boleh dengan doa-doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh, itu juga termasuk. Yang penting niatkan untuk kunut. Dan ada hal yang perlu kita perhatikan lagi, karena kunut itu adalah sunnah abaat. Misalkan seandainya imam itu terlupa, habis ruku' di rakaat kedua harusnya kunut. Ternyata habis sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian lupa, enggak kunut. Allahu akbar. Imam itu sudah sujud di bawah. Makmum kan mengucapkan apa biasanya kalau imam lupa? Subhanallah. Kalau laki-laki, kalau perempuan cara menegurnya gimana? Tepuk tangannya gimana caranya? Bukan gini, tapi dibalik. Ya. Cara nepuk tangan untuk perempuan dibalik. Gini, ya, ibu-ibu dibalik, bukan gini. Dibalik. Kalau laki-laki, subhanallah. Dan niatnya ketika menegur bukan niat menegur imam. Kalau niatnya menegur imam, batal sholatnya. Tapi pada umumnya biasanya yang negur subhanallah itu niatnya negur imam. Makanya harus luruskan niat bagi yang mengatakan subhanallah. Niatnya harus zikir baru sah. Kalau niatnya negur imam, batal sholatnya. Nah, ketika imam misalkan lupa, dia kadung sujud, Allahu akbar subhanallah. Kalau imam sudah sujud, imam tidak boleh berdiri. Dan makmum harus ngikut. Karena apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Kalau imamnya enggak kunut, langsung aja ikut. Tetapi kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ketika selesai sholat sebelum salam, maka dianjurkan sujud sahwi kalau memang lupa untuk tidak kunut. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena lupa sebelum salam, 2 kali sujud. Bacaannya adalah gimana? Subhanamalla yanamu wala yashu. Subhanamalla yanamu wala yashu. Subhanamalla yanamu wala yashu. Ustaz, saya enggak hafal. Kalau enggak hafal, bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ustaz, saya enggak hafal. Enggak usah baca, sujud saja. Ya, karena sujud itu yang penting gerakannya. Sujud 2 kali. Tetapi kalau misalkan imam itu belum sempat sujud, imam baru gerak mau sujud, masih separuh perjalanan, ternyata diingatkan oleh makmum, subhanallah,
maka imam boleh ngangkat. Faham maksudnya? Nah, kalau misalkan sudah pas sujud, sudah tidak boleh lagi. Begitu juga nanti saat tasyahud awal. Ini yang kadang-kadang banyak jamaah yang belum paham. Tasyahud awal ini juga termasuk sunnah abad. Jadi seandainya ada orang yang gak pakai tasyahud awal, sholatnya sah karena sunnah. Cuma sunnah abad. Sunnah abad itu kalau lupa nanti ganti dengan sujud sahwi. Misalkan harusnya di rakaat kedua duduk, ternyata imam berdiri, Allahu Akbar. Kalau imam sudah berdiri gak usah subhanallah lagi. Kalau imam sudah tegak berdiri, gak usah subhanallah, gak usah. Kenapa? Karena kalau imam sudah tegak itu gak boleh duduk lagi. Faham maksudnya? Baru kalau masih seperdua perjalanan atau setengah perjalanan, baru mau berdiri, subhanallah, imam boleh duduk. Tapi kalau imamnya sudah berdiri tegak, subhanallah, wes gak bisa imam itu untuk duduk. Kalau seandainya imam duduk, maka batal sholatnya. Imamnya batal, jamaah yang ikut juga batal. Harusnya gimana? Tetap berdiri, tapi nanti sebelum salam kita ganti dengan sujud sahwi. Kenapa kok harus tetap berdiri? Itu hukumnya wajib, sedangkan duduk itu hukumnya sunnah. Itu kalau tasyahud awal. Berbeda dengan tasyahud akhir. Seharusnya misalkan sholatnya maghrib 3 rakaat, imam sudah rakaat ketiga harusnya duduk di tasyahud akhir. Tiba-tiba lupa imam itu, berdiri imam di rakaat keempat. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh makmum? Berdiri atau duduk di tasyahud akhir? Tasyahud akhir imam berdiri, harusnya duduk. Yang dilakukan makmum duduk atau ikut imam berdiri? Kira-kira gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Di tasyahud akhir, di rakaat terakhir, imamnya lupa, ternyata imamnya berdiri. Nah makmum yang ingat kalau imam itu kelebihan, harusnya gimana? Duduk atau berdiri? Halo? Duduk atau berdiri? Kalau seandainya makmum ikut berdiri, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya batal. Kalau misalkan makmum itu tahu bahwa imam ini kelebihan rakaat, masih ikut berdiri, sholatnya batal. Lalu apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum tetap duduk. Itu namanya duduk intizar, menunggu imam. Imam biarkan, tapi makmum tetap duduk, tunggu imam sampai tasyahud. Ketika salam, barengi imam salam. Bisa difahami sampai di sini? Jadi beda antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu sunnah abad, kalau tasyahud akhir itu wajib masalahnya. Yang kedua adalah kunut witir. Wal kunutu fi akhiril witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Dan kunut di akhir salat witir pada separuh bulan kedua dari bulan Ramadan, itu juga termasuk sunnah abad. Makanya biasanya kalau kita sudah nyampe ke malam 16 sampai malam terakhir Ramadan, itu saat witir dianjurkan untuk kunut. Wa huwa ka kunutis subhi. Kunut witir itu sama dengan kunut subuh. Wala tata'ayyanu kalimatul kunuti as-sabiqah. Kunut itu tidak harus menggunakan kalimat-kalimat kunut. Jadi enggak harus Allahumma hdina. Memang kalau ditanya paling afdolnya yang apa? Allahumma hdina fiman hadait. Tapi kalau seandainya melakukan kunut dengan membaca ayat Al-Quran yang mengandung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, itu juga tetap dihitung sebagai kunut. Dan yang ketiga adalah tasyahud awal, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi tasyahud awal itu juga termasuk sunnah abad. Kalau misalkan sudah kadung tegak, coba kita praktekkan biar lebih jelas. Coba Rifai minta tolong maju ke depan Rifai. Jadi kalau tasyahud awal di sini Rifai, supaya jelas
Kalau nggak dipraktekkan itu nanti berdiri di sini. Habis sujud ngadep sana. Sujud kan? Sujud. Sujud ini harusnya tasyahud awal. Allah, ini ternyata berdiri. Allah. Nah, kalau masih separuh agak berdiri. Subhanallah, boleh duduk. Faham sampai di sini? Tapi kalau sudah tegak, Allahu Akbar, mau subhanallah 1000 kali, imam tidak boleh duduk. Faham sampai di sini? Karena kalau sudah berdiri, berarti kita sudah masuk ke rukun berikutnya. Sedangkan tasyahud itu sunnah. Berbeda dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir, ini misalkan makmum, sujud. Allahu Akbar, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Allahu Akbar, imamnya berdiri. Jangan ngikut. Kita tegur subhanallah. Nah, kalau kita jadi imam, kalau di tasyahud akhir ini memang benar-benar lupa, duduk imamnya. Kalau tasyahud akhir. Kalau enggak duduk, imamnya yakin saya kurang satu, makmumnya yakin juga saya sudah pas. Biarkan aja imam itu. Tunggu sampai imamnya duduk, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, kenapa kok seperti itu? Ya mungkin saja kita husnudzon, ada rukun-rukun yang tidak dibaca oleh imam, makanya imam nambah 1 rakaat. Mungkin Fatihahnya lupa, mungkin rukun yang lain juga lupa, dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan tentang kunut subuh, kunut witir, dan tasyahud awal? Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo silakan. Kalau ada mic-nya, oh ini ada mic biar terdengar oleh jamaah yang lain, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam itu pada posisi yang dilakukan itu sudah terlalu berdiri, tidak ada kemampuan. Terus posisi makmum itu pada posisi duduk. Itu bagaimana sifat makmum? Karena kalau kami kaitkan dengan aturannya bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti. Sedangkan posisi satu awal itu adalah posisi sunnah. Dan imam adalah posisi luka di bagaimana secara makmum. Kemudian pertanyaan bagaimana sikap makmum ketika imam lupa tasyahud awal? Gitu ya. Berarti imam sudah berdiri saat tasyahud awal. Makmum apakah duduk atau berdiri? Kira-kira makmum duduk atau berdiri? Kalau imam sudah kadung tegak, pas kayak tadi seperti yang saya praktekkan, makmum negur subhanallah, imam tidak boleh duduk. Jelas sampai di sini? Terus apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum ikut berdiri kalau tasyahud awal. Kenapa? Tasyahud awal hukumnya sunnah, sedangkan berdiri hukumnya wajib. Ustadz, bagaimana kalau seandainya ada makmum tetap gak mau ikut berdiri karena merasa dirinya benar? Batal si makmum itu, ya. Harus diikuti. Karena apa? Ini kesunahan. Tinggal kalau kesunahannya ikuti yang rukun. Tapi berbeda dengan saat tasyahud akhir tadi. Kalau tasyahud akhir imamnya sudah lebih, sholatnya sudah 5 rakaat, ya. Makmum sudah yakin ini sudah 4. Sedangkan tasyahud akhir itu juga wajib. Dan menambah rukun itu juga haram. Makmumnya yakin bahwa ini sudah pas rakaatnya, maka makmum tidak boleh. Kalau dia yakin rakaatnya sudah pas, kalau makmum ikut berdiri di rakaat kelima, faham maksudnya ini? Batal. Kenapa? Karena makmum sudah yakin kalau rakaat saya sudah pas, menambah rakaat batal sholatnya. Makanya tadi jadinya duduknya intidor, duduk menunggu, biarkan imam sampai selesai baru ikut salam. Monggo, kalau ada pertanyaan yang lain silahkan. Silakan. Ada pertanyaan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang meluruskan sholat itu apakah termasuk sunnah sebelum sholat? Kemudian seberapa pentingnya meluruskan sholat itu tetap sholatnya di kata di beberapa macam itu saya lihat ada tugas khusus untuk meluruskan sholat yang betul-betul lurus. Kemudian yang kedua, ukuran sholat yang lurus itu yang berbeda. Apakah kakinya sudah lurus, apakah perutnya atau bahunya atau yang berbeda? Ya. Oke. Tentang meluruskan shaf. Biasanya imam itu mengucapkan sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Luruskan shaf, karena meluruskan shaf itu merupakan sebagian dari kesempurnaan salat. Jadi ulama, mayoritas ulama mengatakan meluruskan shaf itu adalah kesunahan. Ya, bukan wajib. Kesunahan, bukan wajib. Memang Nabi dulu dalam sebuah hadis itu dikatakan ketika mau sholat Nabi itu mengatakan aqimus sufufakum, aqimus sufufakum, aqimus sufufakum. Nabi berkata 3 kali, tegakkan shaf kalian, tegakkan shaf kalian, tegakkan shaf kalian. Kemudian ada salah satu sahabat melihat satu orang. Dalam hadisnya itu dikatakan kata rojulun, melihat rojulun. Rojulun itu kalau dalam bahasa Arab artinya satu orang laki-laki. Dalam hadis pakai kata rojulun. Ada seorang sahabat ketika Nabi mengatakan aqimus sufufakum, aqimus sufufakum, aqimus sufufakum, sahabat bercerita, saya melihat rojulun, melihat satu orang laki-laki, dia itu merapatkan bahu dengan bahu, lutut dengan lutut, dengkul dengan dengkul, mata kaki dengan mata kaki. Tapi saya tanya, yang dilihat berapa orang tadi? 1 orang. Tidak dikatakan dalam hadis itu rijalun. Kalau rijalun artinya banyak orang yang melakukan, artinya hampir semuanya melakukan. Dan tidak dikatakan pula dalam hadis itu bahwa sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali atau sahabat-sahabat yang besar yang terkenal melakukan itu. Tidak. Cuma dalam hadis itu dikatakan rojulun, tidak disebutkan namanya, berarti orang itu tidak terkenal. Dan yang melakukan hanya 1 orang, yang merapatkan bahu dengan bahu, lutut dengan lutut, mata kaki dengan mata kaki. Itu 1 orang, karena kalimat yang digunakan itu adalah rojulun, bukan rijalun. Makanya kalau kita menggunakan pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya diikuti oleh teman-teman salafi, ini yang dipakai. Makanya kalau dalam sebagian masjid itu ada yang sampai merapatkan shaf sampai seperti itu, rapat semuanya, mata kaki harus nyentuh dengan mata kaki. Betul seperti itu? Itu berarti pakai pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan wajib rapat seperti itu. Tapi mayoritas ulama tidak berkata seperti itu. Yang dimaksud itu cuma bahunya saja. Bahunya ini untuk menunjukkan kelurusan shafnya. Sedangkan kaki tidak usah harus saling menginjak, harus rapat seperti itu, tidak. Kaki itu seperti pembahasan cara berdiri ketika sholat. 4 mazhab itu mengatakan cara berdiri ketika sholat itu ada yang mengatakan biqadri sibrin, sejengkal, ada yang mengatakan 4 jari. Kalau mazhab Syafi'i biqadri sibrin, sejengkal cara berdiri, antara kaki kanan dan kaki kiri itu sejengkal. Sedangkan kalau mazhab Hanafi itu 4 jari, antara kaki kanan dan kaki kiri. Tidak rapat, tidak pula terlalu renggang yang biasanya kita lihat di sebuah masjid, merenggang sekali, kakinya lebar, bahkan sampai ngejar-ngejar kakinya orang. Ya, yang dicari itu kakinya orang, kemudian diinjak. Akhirnya merasa risih di sampingnya, gak khusuk malah. Ketika sudah mengganggu kehusukan seseorang, itu malah gak baik. Padahal ketika kita sholat ini
seharusnya jangan sampai membuat diri kita nggak khusyuk ataupun orang lain nggak khusyuk. Makanya dianjurkan ketika kita sholat, kalau bisa pakaian kita belakangnya polos, nggak ada tulisannya. Ya, kadang-kadang baju ini milik negara, kan dibaca akhirnya. Raimu kayak garpu, akhirnya iki opo, hati itu jadinya sakit. Ya, sholat misalkan sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholatnya di lapangan, bawa koran, ya ada tulisannya 2 wanita diperkosa, baca akhirnya, nggak jadi khusyuk. Cari itu bagaimana supaya kita khusyuk dan tidak mengganggu orang lain khusyuk. Jadi cara merapatkan shaf itu cukup ukur bahunya. Sedangkan cara berdiri biqadri shibrin, yaitu jarak antara kaki kanan dan kaki kiri adalah sejengkal. Bisa difahami? Kalau misalkan seandainya kita sesuai dengan hadis beneran, mau kita praktekkan bahu dengan bahu, lutut dengan lutut, mata kaki dengan mata kaki, coba kita praktekkan 3 orang lakukan seperti itu, kira-kira bisa apa enggak? Coba kita praktekkan. Ayo Rifai, minta tolong berdiri lagi. Ayo Pak Bobi, Pak Freddy, praktekkan biar jelas apakah bisa. Kalau yang kita lihat yang didapatkan cuma mata kaki. Kalau mau sesuai sunnah beneran, harusnya mata kaki, lutut juga didapatkan, bahu juga didapatkan. Kalau dalam hadis, coba bisa enggak? Mata kaki dengan mata kaki, lutut dengan lutut, bahu dengan bahu, bisa enggak? Kalau memang mau sesuai dengan hadis, bukan cuma mata kaki saja, tapi semuanya bisa. Bahunya nggak bisa, nggak bisa, ya, nggak bisa. Katanya mau ngikuti sunnah, kok cuma mata kakinya saja, sedangkan dalam hadisnya disebutkan lutut juga dirapatkan, bahu juga dirapatkan. Ya gak bisa, karena memang maksudnya itu bukan seperti itu. Bahkan dari yang satu aliran dengan dia mengatakan bahwa merapatkan seperti ini cuma di awal sebelum sholat dimulai. Bahkan sampai mengatakan gitu, beda dengan satu aliran itu. Jadi kalau sudah lurus shafnya, ya sudah selesai. Ya, kalau dalam mazhab kita bahunya saja, coba bahu. Kalau mazhab kita bahu, tapi bukanya sejengkal. Bisa apa enggak kalau bahu saja? Bisa. Ya. Lurus shafnya seperti itu. Oke, silahkan duduk. Berbeda kalau dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu antara kaki kanan dan kaki kiri jaraknya berapa? Halo ibu-ibu. Kalau berdiri jaraknya antara kaki kanan dan kaki kiri berapa? Hah? Beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki biqadri shibrin, dengan merenggangkan 1 jengkal. Kalau ibu-ibu itu rapat, kaki kanan dan kaki kiri rapat. Ya, ibu-ibu berdirinya rapat antara kaki kanan dan kaki kiri. Begitu juga saat takbir, rapat tangannya. Ketika ruku, rapat tangannya. Ketika sujud, tangannya juga rapat. Itu kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Kalau seandainya corona gimana? Akhirnya direnggangkan, ya tidak masalah. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Kalau darurat itu dalam keadaan yang nggak boleh jadi boleh. Bahkan kalau seandainya misalkan kita nggak dapat makan, yang ada cuma babi, makanan yang lain nggak ada. Kalau kita nggak makan babi mati, milih mana? Makan babi atau mati? Makan babi sekalian incip. Nah, ya kan? Lah ya jangan aneh-aneh. Wes saya mati ya. Wah, bunuh diri namanya. Boleh kalau sudah darurat. Bahkan di Mekah, ya, di Mekah meskipun nggak corona dulu, ya banyak longgarnya itu, kosong. Sininya kosong, ada yang di masjidnya. Ya, kalau di Masjidil Haram sah itu. Bahkan sinar matahari, panasnya matahari itu juga bisa menjadi alasan kita tidak menempati tempat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silahkan. Silahkan. Ada mic-nya biar lebih jelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Ulangi. Sholat dalam kondisi sehat. Ya. Bagaimana hukum orang yang sholat sedangkan orang itu dalam keadaan sehat, dia sholat duduk gitu ya, dia sholat berbaring gitu ya. Nah, dalam hadis itu dikatakan sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan cara berdiri. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu, fa qa'idan, duduk. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu, fa ala jambin, berbaring. Berbaring itu kepala di kanan, kaki di kiri, kepala di utara, kaki di selatan, menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mampu berbaring seperti itu, telentang. Telentang itu kepalanya di timur, kakinya di barat, tapi kepala agak diangkat. Kalau tidak mampu seperti itu, dengan isyarat. Kalau tidak mampu dengan seperti itu, dengan hati. Yang penting sholat. Selama akal kita ini masih berfungsi, sholat wajib. Baru kalau tidak semuanya bisa, baru disolati. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan ada orang mampu sholat, dia mampu berdiri tapi sengaja duduk, gitu ya, bahkan berbaring, apakah boleh seperti itu? Kira-kira boleh atau enggak? Nah, itu sudah bunyi. Oke, kita jawab dulu. Di dalam hadis itu disebutkan seperti ini. Man shalla qa'iman, barang siapa yang sholat sambil berdiri, fahuwa afdal, maka itu lebih utama. Wa man shalla qa'idan, barang siapa yang sholat sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'im, pahalanya adalah separuh dari berdiri. Wa man shalla na'iman, siapa yang sholatnya sambil berbaring atau tidur, falahu nisfu ajril qa'id, maka pahalanya separuh dari duduk. Coba sekarang saya tanya, boleh enggak kira-kira? Enggak boleh. Kok boleh? Ternyata ada keterangannya. Gunanya kita belajar dari ulama supaya enggak salah faham. Kalau kita cuma membaca hadisnya, siapa yang sholat berdiri afdol, yang sholat duduk pahalanya separuh dari berdiri, yang sholat sambil berbaring pahalanya separuh dari duduk. Kalau kita cuma belajar terjemahan seperti itu, kita bisa salah faham. Bisa-bisa kita nganggep, oh berarti boleh, meskipun saya bisa berdiri, saya sehat, sholat sambil duduk, pahalanya cuma separuh. Akhirnya pemahaman bisa seperti itu. Padahal ulama pemahamannya nggak seperti itu. Wa hadzal haditsu mahmulun ala sholatin nafli. Ini hadis berlaku hanya untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib, dia mampu berdiri, dia sholat duduk, gak sah sholatnya. Apalagi sholatnya sambil berbaring, gak sah. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun kita sehat, kita mampu berdiri, males, tetap sah. Misalkan sholat sunnah qobliyah, aduh capek rek, saya tak sholat sambil duduk, boleh. Tapi pahalanya dapat separuh dari berdiri. Makanya nanti Ramadan misalkan sholat tarawih duduk semuanya, boleh apa enggak kira-kira? Boleh. Karena apa? Sholat sunnah. Hari kedua Ustaz Solehin ngomong, kita sholatnya hari ini biar bervariasi, sholat sambil berbaring semuanya, boleh apa enggak? Boleh. Tapi pahalanya seperempat kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib gak bisa. Bisa dipahami? Jadi tidak sah kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh. Bahkan kalau kita dalam kendaraan itu boleh. Sesuai dengan arah kita menghadap boleh. Hadap ke timur, selatan, utara. Kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib, wajib menghadap kiblat. Nabi itu ketika sholat sunnah di atas kendaraan, baik kuda atau unta, kalau sholat sunnah langsung sholat.
Tapi ketika sholat wajib Nabi turun. Makanya nanti ada pembahasan, bagaimana Ustaz kalau saya lagi naik pesawat, apakah saya harus turun? Ya mati kalau turun ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kalau ada lanjut, kalau nggak ada tutup. Nah, ada pertanyaan? Di mana? Di sini. Orang mau berangkat haji ya. Oh iya. Ada pertanyaan, ada orang mau berangkat haji sebelum keluar rumah diazani, gimana hukumnya? Nah, azan itu juga dianjurkan saat kita mau perjalanan, ya, mau perang. Tadi sudah sempat disebutkan, cuma nggak tak kebaca. Mau perjalanan jauh, makanya kadang-kadang kalau ada orang syukuran haji, betul, selamatan haji, ada yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dianjurkan ketika mau perjalanan jauh untuk juga diazani. Oke, sudah terjawab. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Yang terakhir, kalau tadi sholat sunnah ab'ad, yang terakhir adalah sunnah hayat. Kalau sunnah hayat tidak perlu kita sujud sahwi kalau misalkan lupa. Contohnya apa? Contohnya adalah, saya kasih contoh cepat karena sudah habis waktunya. Kalau sunnah hayat itu diantaranya saat takbiratul ihram, mengangkat tangan saat takbiratul ihram, itu sunnah. Jadi kalau ada, coba kasus sempat saya bahas dulu. Kalau misalkan ada kasus pertama, orang takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar tapi tidak mengangkat tangan. Yang kedua, ada orang mengangkat tangan tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar. Yang sah yang mana? Satu atau dua? Yang mana? Dua-duanya sah. Ya, salah. Yang mana? Yang pertama, ada yang nggak angkat tangan tapi mengucapkan Allahu Akbar, langsung sendekap. Yang kedua, angkat tangan cuma nggak mengucapkan Allahu Akbar. Yang sah satu atau dua? Yang pertama. Ada yang lain? Atau tidak sah dua-duanya? Yang sah itu yang pertama. Kenapa? Mengangkat tangan saat takbiratul ihram hukumnya sunnah, sedangkan ucapannya wajib. Bisa dipahami? Itu namanya sunnah hayat. Ini sunnah hayat, nggak perlu sujud sahwi kalau lupa. Nah, itu contohnya. Atau membaca Sami Allahu liman hamidah, sunnah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sunnah. Itu contoh dari sunnah hayat. Berbeda dengan sunnah ab'ad tadi. Ada pertanyaan? Oh, ini banyak. Mengucapkan amin, sunnah. Membaca surat pendek, sunnah. Gak perlu sujud sahwi kalau lupa. Terus apalagi? Membaca takbir saat pindah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sunnah. Tapi berbeda dengan yang pertama, takbiratul ihram, itu wajib. Itu bedanya. Sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Rabbana lakal hamdu, sunnah. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, sunnah semuanya. Duduk iftiros, duduk tawarruk, itu juga sunnah. Makanya kalau ada orang sholat kemudian bersila ketika duduk tasyahud akhir, sah benda sholatnya? Sah. Ya. Jadi duduk iftiros, duduk tawarruk yang biasa kita lakukan itu sunnah hukumnya. Yang penting duduknya. Oke, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat seperti yang biasa dilakukan khususnya di masjid ini, seperti yang sudah biasa dilakukan. Dengan guru mengajar saat ini, kita dari banyak mengetahui ternyata dalam sholat kita itu banyak sunnah. Bagaimana sebagai
setelah ini kita melanjutkan ya sudah seperti biasanya ini, atau kita dengan selama di kajian ini itu terus yang sudah kita lakukan itu kemarin sepertinya wajib ternyata sunnah. Bagaimana sebenarnya? Sebelum ngaji taunya ini wajib gitu ya. Setelah ngaji, oh alah ini sunnah. Bagaimana seharusnya kita lakukan? Ya dilakukan meskipun sunnah. Ya, jangan pas ditinggalkan. Loh, ucapan sami Allah ternyata sunnah. Ya jangan ditinggalkan, tetap aja. Kenapa? Kalau kita meninggalkan sunnah, maka hukumnya makruh. Tetap meskipun sunnah, tetap dilakukan. Oh alah, angkat tangan itu sunnah. Gunanya kita ngaji ini supaya tahu, oh yang wajib ini, yang rukun ternyata ini, yang sunnah ternyata ini. Jadi kita bisa membedakan. Kalau misalkan ada terlupa, waduh saya lupa tasyahud awal. Kalau misalnya kita nggak ngaji, ya, iki batal atau enggak, ya kan? Nah setelah ngaji, dijelaskan dalam pengajian itu, tasyahud awal itu ternyata sunnah, tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Kalau saya lupa, dianjurkan sujud sahwi. Akhirnya kita tahu, ya. Nah itu tujuannya. Bukan berarti kalau kita tahu sunnah, wes ditinggal aja, nggak usah. Kita ambil yang wajib-wajib saja, enggak. Tapi supaya kita nanti tahu kalau ada kasus-kasus yang terjadi ketika kita melakukan sholat. Misalkan kita jadi imam, ya, ketika imam batal, bagaimana cara imam itu keluar? Harus tahu. Kira-kira gimana kalau imam keluar? Kalau nggak tahu, nggak ngaji, gimana caranya? Tiba-tiba sujud, ngentut, tiba-tiba menghilang. Makmumnya sujud terus kok nggak ono, dilihat diintip nggak ono imamnya. Padahal kan ada caranya. Bagaimana caranya makmum yang di belakang menggantikan imam ke depan, maju ke depan? Itu bagaimana? Apakah langsung berdiri, langsung jalan seperti biasa? Enggak seperti itu. Nah kalau kita ngaji tahu cara berjalannya itu. Tapi kalau nggak ngaji asal maju, batal itu. Jadi gunanya seperti itu, ya. Jadi ketika kita sudah tahu, oh ini sunnah, ini wajib, alhamdulillah, malah bisa lebih ngerti ketika sholat. Waduh, saya lupa nggak mengucapkan sami Allah. Sah apa enggak ya? Oh sah, katanya Ustadz, ini sunnah. Tapi bukan berarti kita menyengaja meninggalkan hal-hal yang sunnah. Kalau bisa yang sunnah itu kerjakan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, kalau ada pertanyaan. Sudah? Cukup? Waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.